Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Masih semangat? Oke. Hari ini siapa yang nggak hadir? Revano, terus Amar, siapa lagi? Alvino, Farah. Siapa itu? Sakit? Sakit dan disband. Oke, untuk yang sakit semoga kita diberikan kesembuhan agar mereka bisa belajar dengan kita kembali ya. Terus untuk yang disband semoga kegiatannya dilancarkan. Oke, baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk doa. Siap. Baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Materi hari ini yaitu tentang pengenalan coding dan AI. Ya, ini nanti kalian akan belajar tentang coding dan AI. Tapi kemungkinan itu tergantung oleh sekolahnya atau diterapkan atau tidak. Ya, ini adalah hasil dari Bapak kemarin pelatihan. Nah, ini adalah dasarnya dulu. Kalian itu harus dikenalkan dulu biar kalian tuh tahu coding itu apa. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kalian ini mengerti konsep dasar coding. Kedua, membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Terus, mengembangkan kemampuan problem solving yang efektif dan efisien dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, mengidentifikasi konsep dasar berpikir komputasional. Nah, nanti kita akan perdalam dulu sebelum ke yang intinya. Kita itu belajar yang namanya berpikir komputasional. Ya. Nah, apa itu coding dan AI? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata coding dan AI? Pernah dengar kata coding? Enggak. AI mungkin iya, ya. Karena sering ya berseliweran di internet ya. Video-video AI, gambar-gambar AI. Nah, kemungkinan nanti kita akan belajar membuat itu. Nanti. Ya. Nanti untuk prakteknya kalian di lab. Tapi sekarang kita belajar konsep dasarnya seperti ya, konsep dasar dulu, baru kalian nanti penerapan untuk di aplikasi. Nih, biasanya kalau orang-orang itu berpikir tentang coding atau AI, ya ini, membuat sebuah robot atau programming. Tahu programming? Apa programming? Ada yang tahu programming? Apa? Apa programming? Ada yang tahu? Orang-orang yang membuat aplikator atau aplikasi program. Ya, program pembelajaran online. Ya kan? Contoh yang sering mainan HP kan? Ya. Nah, tahu aplikasi kan? Nah, itu sebuah aplikasi itu namanya program. Itu yang membuat itu programming. Ya. Orang-orang programming itu yang membuat WhatsApp, Instagram dan sebagainya, men. Itu namanya
hasil dari programming itu sebuah aplikasi. Seperti itu. Ada lagi yang bilangnya hacker. Tahu hacker? Apa hacker? Meretas. Ya, yang suka meretas atau membobol suatu aplikasi. Ya, biasanya sistem ya, membobol sistem. Mengetik dengan bahasa yang aneh di layar hitam. Pernah lihat yang biasanya sintak berjalan atau algoritma coding kayak gitu yang di media sosial atau televisi tuh, yang berjalan sampai banyak banget, yang warnanya hijau mungkin hitam ya, yang seperti itu. Khusus untuk orang IT atau orang jenius. Nah, sebenarnya tidak. Ya, kalau kita mau belajar, otodidak juga banyak ya. Yang mahir coding itu bisa otodidak. Sekarang itu ada yang namanya YouTube, ya kan? Kalian YouTube itu termasuk guru yang baik, betul? Ya, ketika kalian mencari solusi kalau ingin membuat apapun, kreativitas kalian, misalkan ada tugas ingin membuat misalkan tugas IPA atau apa kayak gitu kan, biasanya cari referensinya dari YouTube, ya kan? Contoh aja menghias kelas nih. Kadang kalian juga idenya kurang, terus kalian lihat-lihat di YouTube. Seperti itu ya? Ya. Terus terlalu canggih hanya untuk sekolah elit. Sebenarnya tidak. Ya, karena coding itu nanti akan terbagi menjadi dua. Nah, nih coding itu akan menjadi pilihan mata pelajaran. Nah, entah nanti dipakai atau tidak di sekolah itu nanti tergantung oleh nanti dinas pendidikan. Apakah harus di tahun sekarang atau nanti di tahun depan. Seperti itu. Ya. Bisa juga menjadi ekstrakurikuler. Jadi nanti terpisah dengan mata pelajaran. Bisa juga nanti barangkali dijadikan eskul. Terus yang terakhir bisa terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Nah, pelajaran yang kemungkinan untuk diintegrasikan itu adalah mapel apa? Informatika yang cocok. Ya, seperti itu. Nah, nih coding. Proses memberi instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu itu adalah coding. Perintahnya, coding itu berarti sebuah perintah, ya, seperti itu. Terus kecerdasan artifisial atau AI, teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah, belajar dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, perintahnya itu adalah coding, nanti AI lah yang menjalankan. Itu ada sebuah programnya. Nah, seperti itu. Nih, contoh ya. Contoh nih. Anggap Bapak robot ya. Perintahkan Bapak ya. Perintahkan Bapak untuk mengambil penghapus. Perintahkan Bapak untuk mengambil, anggap Bapak robot nih. Anggap Bapak robot. Silakan perintahkan Bapak untuk mengambil penghapus di depan. Acungkan tangan. Silakan. Gimana, Res? Robot, tolong ambilkan penghapus di meja itu. Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda. Ada yang lain? Mau coba? Silakan bebas. Gunakan kata-kata kami. Ada yang mau coba lagi? Laki-laki? Ingo? Cid? Yes? Ayo. Ya, silakan. Saya perintah Anda untuk mengambil penghapus itu. Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda. Ada lagi? Ya, Anggo, gimana? Robot, tolong ambilkan sesuatu di meja itu. Maaf, saya tidak paham maksud Anda. Nyerah? Nyerah? Hasan, apa? Robot, tolong ambilkan penghapus. Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda. Nah,
Nyerah? Nyerah. Ya. Untuk membuat robot itu contoh kan Bapak robot nih, untuk memerintahkan biar mengambil penghapus depan itu harus secara berurutan atau secara tadi itu sistematis, secara berurutan. Jadi ketika Bapak berada di sini, maju 2 langkah, ya, misalkan. Terus angkat tangan ke depan, ambil penghapus di bawah. Jadi secara berurutan. Contoh tadi, tolong robot ambilkan saya penghapus di meja itu. Di meja yang mana? Meja banyak di sini. Betul? Kan tadi posisi robot di sini lah. Bapak kan di sini nih. Suruh mengambil penghapus. Di meja. Di meja yang mana coba? Sini meja banyak. Nah, robot itu tidak bisa berpikir sendiri atau tidak bisa menebak. Ya. Komputer itu tidak bisa berpikir sendiri. Itu semuanya diperintah oleh siapa? Manusianya. Jadi tergantung perintah dari kitanya. Nah, seperti itu, paham? Nah, seperti itu. Jadi kalian itu dituntut untuk berpikir komputasional seperti itu. Berpikir secara runut atau nanti secara urutan. Ya, seperti itu. Udah paham ya? Ada gambaran? Ada, oke. Nih. Apa yang terjadi jika perintahnya atau instruksinya tidak jelas seperti tadi? Apa perintahnya? Ya, kenapa? Kalau tidak jelas perintah kalian, berarti nanti kan perintahnya tidak jalan. Atau error mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang saya butuhkan atau komputer butuhkan agar bekerja dengan baik dan benar? Apa? Harus apa? Apa dia? Ya, instruksinya harus jelas. Ya, seperti tadi. Ya, untuk mengambil penghapus, kalau instruksinya kalian kemana-mana, ya seperti itu. Robot nanti tidak mengerti. Komputer juga nanti tidak paham. Karena komputer tidak bisa berpikir sendiri. Ya, seperti itu ya. Udah ada gambaran ya, paham ya? Oke, lanjut. Ini ada mini game. Nih, coba bantu. Di sini ada sebuah robot nih. Dia nih pura-puranya baterainya udah mau habis. Nah, dia mau mengambil baterai yang di sini. Kira-kira langkah instruksinya seperti apa? Coba mana? Maju 3 langkah ke depan, 1, 2, 3, terus ke bawah 4 langkah. Ke bawah 3, 1, 2, 3, maju ke depan, kanan. Ya, maju ke kanan 1. Nah, ada lagi? Cara yang lain? Maju 1 langkah ke depan ke sini. Turun 3 langkah, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Maju ke kanan 3 langkah. Ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Plus untuk kalian. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita itu berpikir secara runut. Nah, dilihat dari permasalahannya. Seperti itu. Gampang ya kalau dipikir ya. Ya, paham ya? Nah, di sini pelaksanaan coding dan AI itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya plug dan unplug. Yang plug itu kegiatan yang dilakukan atau bantuan dengan perangkat digital seperti komputer, tablet, dan internet. Intinya dengan koneksi. Kalau plug ya, plug itu dengan koneksi. Nanti seperti kalian yang tadi bikin video pembelajaran AI misalkan ya, seperti itu nanti kita bermain dengan Canva. Nah, Canva pun sekarang itu sudah bisa
membuat AI. Ya, bikin video AI bisa, bikin gambar AI juga bisa. Ya, betul. Ada arus premium yang pro ya. Ada lagi yang unplug, kegiatan yang dilakukan tanpa perangkat digital. Seperti tadi kita bermain game ini itu termasuk unplug. Ya. Biasanya yang unplug ini dipakai seperti kayak kartu, papan, permainan dan yang lainnya itu biasanya rata-ratanya yang fasilitas sekolahnya terbatas atau minim SD, TK. Nah itu pakainya metode yang unplug. Nanti kita insya Allah pakai yang plug ya. Seperti itu. Nah di sini ada elemen pembelajaran coding dan AI yaitu berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, dan etika digital. Nanti kita akan lebih mendalami yang namanya berpikir komputasional. Apa sih komputasional? Nih, kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi dengan menggunakan konsep atau dan metode yang terkait dengan komputasi. Jadi kalian itu berpikir seperti komputer. Ya, bukan hanya komputer yang berpikir seperti kalian, tapi kitanya itu manusianya berpikir seperti komputer. Ya, berpikir komputasional melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah, ya, mengidentifikasi pola dan struktur, dan mengembangkan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, ini sistematis seperti tadi. Itu secara runut atau secara urut. Ya, jadi bertahap. Ya, prosesnya bertahap seperti itu. Lanjut. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 pilar atau ada 4 elemen. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritmik ya atau algoritma. Baik, sebelum ke sini Bapak itu pengen kalian lebih mendalami apa itu berpikir komputasional. Ya, yang seperti tadi kita belajar menginstruksikan. Jadi Bapak pengen kegiatan hari ini adalah prakteknya kalian membuat sebuah instruksi. Ya, silakan dibuat 4 kelompok. Dibuat dulu 4 kelompok. Sekarang silakan dibuat dulu 4 kelompok. Ya, semuanya total 4 kelompok aja. Ya, silakan dibuat. Dibentuk 4 kelompok. Ya. Ini udah dibentuk kelompoknya? Nah, ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nanti prakteknya kalian membuat sebuah instruksi. Nah, untuk itu kita ini dulu. Kita spin dulu untuk kelompoknya ya. Kebagian tugas apa, LKPD yang apa. Ini untuk kelompok 1. Membuat teh manis panas. Kelompok 2. Membuat kopi panas. Ini untuk kelompok 3. Yang ketiga es kopi. Berarti yang keempat cuma membuat es teh manis. Nah, LKPD-nya nih, nanti kalian tuliskan instruksinya. Nanti ada yang menjadi seorang instruksi, nanti ada yang menjadi robot, ya, sesuai instruksinya di sini. Paham? Nanti ada yang menjadi robot untuk melaksanakan instruksi dari itu. Jadi kalian buat sedetail mungkin, ya. Nanti kalau misalkan instruksinya salah, kalian boleh robotnya, maaf saya tidak mengerti maksud Anda. Paham ya? Oke. Tadi yang kelompok 1 apa?
Bagiannya teh manis. Teh manis. Mana nih? Teh manis panas. Yang kedua, membuat kopi panas. Adik-adik serot. Tanda kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang membuat kopi panas. Maju 1 langkah. Angkat 1 tangan ke depan. Ambil gelas. Taruh gelas. Lalu ambil kopi saset dan ambil gunting. Gunting kopi. Lalu tuangkan kopi ke dalam gelas. Instruksinya kan beda. Belum, ini kan gelasnya nggak apa-apa kan? Instruksinya kan gitu. Gelasnya ada 1 gelas. Kan nggak ada instruksinya ya udah. Ini nggak dibuat instruksinya. Jadi Nggak apa-apa lah, gue karena ya langsung. berkontinu aja. Kalau udah jadi tuh gimana ngomongnya kan udah jadi semua tuh urutannya udah benar apa jadi itu apa Taruh bungkus kopi dan gunting di tempat semula. Ambil termos dan tuangkan kopi dalam gelas. Tuangkan air secukupnya. Taruh termos kembali ke tempat semula. Ambil sendok. Lalu aduk kopi di dalam gelas menggunakan sendok sekitar 5 putaran. Lalu taruh sendok kembali tempat semula. Dan kopi panas siap disajikan. Nah gitu. Gelasnya mau Pak. Ya, beri tepuk tangan. Ini gelasnya masih nyatu ya. Ya. Harusnya dicopot dulu. Ini produk kelompok 2. Selanjutnya silakan. Kelompok berapa? Nah, mau nanya gini sih Pak kan ini kan habis dibuka nah mereka ini lagi nggak ya tergantung instruksinya dong. ya ininya Pak kalau ininya di Iya, instruksinya ditutup enggak, suruh nutup enggak. Nah, makanya nanti yang lain itu cross check kira-kira sudah baik atau belum perintahnya. Nah, ya. Ayo dimulai. Angkat tangan ambil gelas.
Kan seharusnya dibaca dikit. Dibaca nangkapnya dikit gak? Aduh robotnya dia ngomong, maaf saya dikit. Iya kan tadi kan ini kasih tahu instruksi. Udah instruksi kalau nggak ngerti ya balik lagi. Angkat tangan, ambil juga. Taruh di gelas. Itu nggak pakai sendok ya harusnya ya. Nggak ada kan. Nah, ya, ini instruksinya gimana kan nggak ada. Taruh juga. Tuh. Angkat tangan, ambil teko. Angkat tangan. Angkat tangan. Gelas. Angkat tangan, ambil teh. Ini angkat tangan ya. Robotnya bingung ya. Lalu tunggu beberapa menit. Berapa menit ya, berapa menit ini? 5 menit ya lama. Ini nggak disuruh diaduk berarti. Oh nanti. Ini robotnya baterainya habis duluan. Ya ini sudah berapa menit? Terus Ambil sendok. Angkat tangan. terus habis ambil sendok. Aduk. Aduk teh. Buka tepak. Buka tepak. Tepak apa ini? Terus ambil es batu. Iya. Ambil es. Pakai tangan berarti ambil esnya. Nah, robotnya emosi nih. Robotnya emosi kayak. Pengguna hangat ya baik Pak. Nah, ini seterusnya itu es batunya. Es. Lalu minum. Langsung minum ini. Robotnya. Robot suruh minum. Robotnya error ini. Ya, dah terima kasih. Ya nanti ya. Ya beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini yang paling lucu kelompok 4 ya. Robotnya sebelum disuruh sudah instruksi duluan ya. Robotnya sudah bisa mikir ya. Udah pakai AI kayaknya ya. Robotnya canggih ya. Oke, terima kasih. Gimana, menyenangkan hari ini? Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita minggu depan belajar yang namanya yang tadi elemen dari belajar berpikir computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, besok itu minggu depan kita dekomposisi dan 4 pilar lainnya ya. Oke. Mungkin sekian aja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan diminum. Ke kelompoknya sendiri ya. Ini kelompoknya hangat. Barangkali mau dikasih es. Silakan barangkali mau dikasih es.
Loh.